saya diberi gelar Tengku Mulia Dilaga itu. Namun saya untuk diberi gelar itu tidak sembarangan, masih dia harus memperlihatkan nasab. Kalau tidak ada nasab nggak bisa. Ada rasa kayak wali kota Pontianak kayak Widantono, karena dari Mangkunegaraan diberi gelar Datuk, Datuk Praja. Biasa saya tentu itu gitu. Nah sekarang saya punya PR besar keliling untuk di 12 Swabraja bekas kerajaan ini memiliki tentang dokumen Al-Quran yang ratusan tahun gitu, kemudian Al-Quran kadang bagaimana dulu tentang dakwah Islam. Nah ternyata dapat kuncinya berdakwahnya tuh masih di kabar Al-Quran itu. Jadi dia mengembangkan ayat kauliyahnya diajarkan kepada saudara-saudara kami dari Hidayah. Itu gelar saya, Tengku Mulia Dilaga. Jadi saya dianggap menjadi sebagai tanda bukti kebangsawanan Sultan Pontianak. Kalau saya nasabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hedi Prayitno. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai. Ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah tamu yang sangat istimewa. Beliau dari Kalimantan, dan kita perkenalkan Bapak Tengku Mulia Dilaga Turiman Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prayitno. Gimana? Baik, alhamdulillah. Ini Pak silaturahmi virtual ini, Mas. Baik, suaranya hilang ya? Halo? Iya, baik. Pada kesempatan ini kita bisa silaturahmi dengan Bapak Turiman Fatur Rahman. Ini beliau adalah seorang dari Kalimantan dan seorang yang sangat gigih sekali ya dalam menjalankan atau mensiarkan agama Islam di Kalimantan. Nanti kita akan bincang-bincang ini masalah perkembangan Islam di Kalimantan ya. Baik, assalamualaikum Pak Tengku. Ini kita berbincang santai saja. Jadi kita di sini kita akan membahas beberapa perkembangan Islam di Kalimantan. Terutama kita ini dari Yayasan At-Tauhid, kita mempunyai cabang ya. Jadi kita punya cabang dari hampir dari seluruh Indonesia. Kita ada cabang di IPM Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid cabang Papua, ada di Irian Jaya, kemudian di Manado, di Sulawesi, dan juga di Jawa, dan termasuk di Kalimantan. Ini Kalimantan sangat luas sekali, kita butuh banyak anggota di sana, dan alhamdulillah ini Bapak Turiman bisa gabung di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kemungkinan cabang di Kalimantan, insya Allah ya Pak ya. Nanti kita akan ketemu darat. Dan ini kita masih punya beberapa program Pak. Jadi YPM At-Tauhid ini ke depan ada beberapa program yang akan kita laksanakan, terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah-daerah. Dan insya Allah kita akan terus mengembangkan sayap ini ya. Jadi YPM At-Tauhid supaya bisa berkembang lebih besar lagi, baik di Pulau Jawa atau di luar-luar pulau ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa Islam di Pulau Jawa itu mayoritas, tetapi kalau kita melihat perkembangan Islam di luar pulau itu seringkali kita kewalahan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para misionaris di pulau-pulau terpencil ya.
Banyak Iya, iya. laporan dari beberapa pulau-pulau ini, mereka sangat intens sekali membuat gerakan, yaitu menyebarkan agama mereka, terutama pada penduduk-penduduk yang sangat terpencil di luar pulau, dengan cara mereka mendirikan yayasan-yayasan semacam pondok asuh ya, baik itu untuk orang tua, yatim piatu, kemudian pendidikan sekolah, dan juga mendirikan tempat-tempat ibadah di luar pulau. Dan itu memang hak mereka ya. Dan kita sebagai umat muslim pun harusnya mempunyai gerakan yang sama dengan mereka, karena umat muslim ini besar, tetapi kadang-kadang kita kurang ini koordinasi dengan sesama pengurus, terutama pengurus syiar Islam yang di daerah-daerah. Itulah sebabnya kita perlu melakukan kerjasama. Jadi baik itu yang di Pulau Jawa atau yang di luar pulau, supaya syiar Islam ini semakin berkembang. Dan kita biasanya Pak Tengku ya, biasanya kita berlomba-lomba itu mengumpulkan uang di takmir itu hanya sibuk untuk membangun fisik saja. Kita kurang memikirkan untuk syiar Islamnya. Kadang-kadang kita juga tidak peduli dengan beberapa lingkungan kita kanan kiri yang tidak cukup yang kekurangan ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kekurangan di sebelah masjid itu tidak diurusi, sementara kita lebih sibuk membangun fisik, kita lebih sibuk pamer bangunan masjid-masjid yang indah, sementara syiar Islam untuk perkembangan, untuk mengirim dai-dai ke luar pulau atau mengurusi masyarakat miskin di sekitar masjid itu kadang-kadang terlewatkan ini. Jadi kita akan mendengarkan jadi pemaparan dari Bapak Turiman Fatur Rahman. Beliau ini juga seorang dosen, dan nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Silahkan Bapak Turiman, mungkin ada yang mau disampaikan dalam kesempatan ini, silahkan. Baik, ya, kepada seluruh pemirsa channel ini, bahwa berbicara tentang perkembangan dakwah Islam sebenarnya untuk di Kalimantan Barat, ya khususnya di Kalimantan Barat, jejak para pendakwah dahulu itu sudah memberikan fondasi, yaitu para sultan. Sebenarnya khusus Kalimantan Barat dulu itu ada kurang lebih 12 kesultanan di Kalimantan Barat yang kemudian bergabung dalam satu daerah istimewa Kalimantan Barat 1947, para sultan ya. Nah, untuk perkembangan dakwah Islam itu di Kalimantan Barat kurang lebih masuk itu tahun 1751, 1753 dan 1750 ya. Khusus untuk di Kalimantan Barat tercatatlah seorang pendakwah dari Hadramaut Yaman, yaitu Habib Husin Al-Jadri. Nah, dia dipesankan oleh gurunya untuk ke arah timur. Nah, pertama kali Habib Husin Al-Jadri itu di Aceh, kemudian sampai di Jakarta, di Batavia dulu, kemudian menyeberang singgah di Kerajaan Matan. Hari ini Kabupaten Ketapang. Di Kerajaan Matan itu Habib Husin Al-Jadri kemudian menikah dengan penduduk setempatnya itu, yaitu dari saudara kami dari etnis Dayak, kemudian diangkat oleh Kerajaan Matan menjadi mufti. Pak Edi, jadi mufti. Dia mengembangkan dakwah Islam sehingga Kerajaan Matan Ketapang itu ya menyebarlah perkembangan Islam.
Kemudian Habib Husain Al-Qadri ini diambil lagi oleh raja ya dari kubu Menambun, negaranya Bugis Pak Edi. Ya. Tapi kerajaannya tidak di sebelah selatan, malah ke utara, yaitu tepatnya di Tanah Galeheran, hari ini Kabupaten Mempawah, Kerajaan Amatulillah. Ya. Kalau di Ketapang itu Kerajaan Matan, Kerajaan Tuan diambil di sana oleh Menambun. Sebelumnya Habib Husain ini menikah dengan istri-nya dua, punya anak ya. Satu Syarif Abdul Rahman. Jadi dalam Habib Husain di dalam tubuh Syarif Abdul Rahman ini mengalir darah Daya, kemudian mengalir darah Hadramaut Yaman Al-Bait Rasulullah. Kemudian hijrah ke Mempawah di Kerajaan Amatulillah. Di sana diangkat jadi mufti juga dan berdakwah bersama kerajaan Amatulillah dengan raja yaitu dari Muhammad Darah Bugis. Dan kebetulan dari Muhammad itu punya putri ya, Putri Candranidi, sehingga Sultan Abdurrahman ini dinikahkan dengan Putri Candranidi. Nah, jadi dengan Putri Candranidi Sultan Abdurrahman dengan Kerajaan Mempawah berkembanglah kemudian dari Mempawah Sultan Abdurrahman kemudian hijrah lagi bersama istrinya Putri Candranidi ke Banjar Al-Banjari, Kalimantan Selatan, Mas Edi. Jadi Kerajaan Banjar, Sultan Abdurrahman menikah lagi dengan Putri Banjar, gitu ya. Menikah dirinya, jadi dia digelar Nur Alam. Sultan Abdurrahman pulang lagi ke Tanah Borneo, Kalimantan Barat, di Mempawah, di Tanah Galeheran. Ternyata ayahnya Habib Husain Al-Qadri yang dari Hadramaut Al-Bait Rasulullah itu sudah pulang ke rahmatullah, sehingga Sultan Abdurrahman bersama istrinya Putri Candranidi ya meninggalkan Mempawah yang kemudian berlayar ke arah timur menelusuri Sungai Kapuas ya, sampailah ke Simpang 3, kemudian mendaratkan kapal Lentang Kuningnya dan mendirikan Masjid Jami, musola Masjid Jami ya. Masjid Jami sekarang nama Masjid Jami itu Sultan Abdurrahman 1771. Itulah cikal bakal kota Pontianak. Setelah itu dia mendirikan Istana Qadriyah 1778 di depan masjid. Nah dari sinilah, dari Istana Qadriyah inilah berkembang dakwah Islam menyebar ke pinggiran-pinggiran di sekitar kota Pontianak ya. Kota Pontianak sampai dengan wilayah timur berkembang, dan kemudian kesultanan ini meneruskan perjalanannya dari Sultan Abdurrahman dengan Putri Candranidi ini, punya anak Habib Yusuf sampai terakhir sampai Sultan Hamid II, dan sekarang Sultan ke-9 Syarifnya bin Al-Qadri. Dan itulah perjalanan berkembang dakwah Islam di Kalimantan Barat, menyebar di berbagai kerajaan. Nah, ketika tahun 1947 Sultan yang ke-7 dari Kesultanan Pontianak itu mengajak seluruh sultan-sultan atau raja-raja di wilayah barat, Borneo Barat, Kalimantan Barat ya, untuk bergabung ya, membentuk federasi. Itulah kemudian dikenal Daerah Istimewa Kalimantan Barat ya, yang isinya Mas Edi itu raja-raja, 12 raja dan 3 neo. Nah, letak keistimewaannya di mana daerah istimewa Kalimantan Barat? Di tanahnya, Pak. Ya, di tanahnya. Jadi tanahnya dibagi 3 pengelolaan untuk mengembangkan dakwah Islam. Untuk yang Tembawang itu dikelola oleh saudara-saudara kami dari etnis Jaya.
yang namanya Tembalang itu hutan adat hari ini, ya, hak wilayah dia. Kemudian yang berdiri kesultanan di 12 kota dari mulai dari Pontianak, Kerajaan Matan, Sambas, Sangkau, sampai dengan Landa, ya. Nah, itu adalah Grand Sultan. Kemudian tanah-tanah ini kemudian dibagikan kepada para muhajirin pendatang. Mas Jadi, jadi itu pendatang dari tanah Jawa, dari Banjar, kemudian dari Bangka, masuk ke Kalbar, ya, diberikan tanah namanya tanah Swaperaja, ya, diberikan kepada para muhajirin. Jadi kami Ansor, ya, datang muhajirin atas konteks untuk mengembangkan dakwah Islam, sehingga berkembanglah Islam dari Kalimantan Barat di kota Pontianak, kemudian ujung utara itu Kesultanan Sambas, Muhammad Safiuddin, Sultan Sungai Di sana itu mengembangkan, sana berkembang guru besar agama Islam Al-Sambasi yang kemudian mendakwahkan Islam. Salah satu kajian mereka Naksabandia. Sedangkan di Pontianak, ibu kota daerah istimewa Kalimantan Barat, mengembangkan mereka Qadariyah. Kemudian Al-Baharom dari Jawa Barat datang ke Kalimantan Barat, kemudian menggabungkan dua tarekat itu, mengembangkan dakwah Islam dengan mensinergikan antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah, gitu ya. Itu intinya. Jadi karena saudara-saudara kami dari etnis Dayak itu sangat dikenal dengan membaca ayat kauniyah. Simbol-simbol. Simbol-simbol, betul, simbol. Kalau gunung ini, panen ini ada malapetaka, dia sering baca ayat kauniyahnya. Sedangkan para sultan ini mengajarkan ayat kauniyahnya. Nah, rumah-rumah istana di Kalimantan Barat 12 proyek itu kan tinggi, ya. Bawahnya itu kolong, karena memang kan terlipatkan gitu ya, kolong. Sedangkan saudara-saudara kami dari SKY itu di pedalaman. Nah, kami dibilang orang laut karena tepi sungai, sedangkan mereka orang darat, gitu ya, di pedalaman. Nah, setelah berkembang Islam luar biasa di 12 kerajaan itu, datanglah misionaris dari Belanda masuk Kalbar, kemudian mengembangkan misi begitu. Ada sebagian besar dari etnis Dayak itu kemudian beragama Kristen, Protestan, ada juga yang Katolik. Dan dulu di zaman kerajaan itu ya tidak jadi masalah begitu ya. Ada saudara-saudara kami dari Dayak yang mengambil keyakinan Kristiani gitu. Sedangkan 12 raja yang raja-rajanya dari kerajaan Islam semuanya mengembangkan dakwah Islam. Kami sinergi. Nah, namun Kalbar ini dapat malapetaka, jadi ada peristiwa mandor. 1944 itu seluruh keturunan raja dari 12 kerajaan yang bergabung itu dibunuh di Jepang. Peristiwa mandor hampir kurang lebih untuk keluarga istana Kabiar itu ada 100. Ya, di peristiwa mandor karena Jepang yang masuk ke Kalimantan Barat itu angkatan laut, ya, peristiwa mandor besar itu dibantai semua generasi cendekiawan yang tadi muhajirinya maupun yang Ansornya. Jadi tidak hanya penduduk kami asli dari Ansor, tapi muhajirin juga dibantai oleh Jepang, sehingga kami kehilangan satu generasi Mas Edi, gitu ya. Jadi kehilangan. Jadi kemudian kita memasuki kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 50, sampai kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian kosong. Penerus 12 kerajaan ini, dakwah Islam pun hanya tinggal jejak-jejaknya saja, yaitu salah satunya Al-Quran Muqaddam. Al-Quran Muqaddam itu Mas Edi adalah Quran yang dicetak oleh para sultan, tapi satu juz itu Mas Edi. Kami bahasanya tradisi di Kalbar itu tadarusan 3 juz, tapi satu juz.
kami menyebut Al-Quran Kadam. Kalau di Jawa di pondok pesantren namanya Quran Pojok, dipisah-pisah satu bungkus gitu. Nah itulah dakwahnya dengan menggunakan Al-Quran itu kadaman. Jadi kalau ada acara maulid, ada acara membangun rumah, ada acara acara besar kecilaman itu, penduduk itu dulu dipanggil oleh Kesultanan di istana atau di keraton, suruh ngaji tadarus 30 juz. Kemudian Sultan memanggil mufti untuk dakwah, tapi karena kami tadi satu generasi hilang, akhirnya agak terputus tuh dakwah tadarus, hanya masih hidup di pinggiran-pinggiran. Sedangkan di tradisi Kesultanan itu ya karena kosong, tidak ada penduduknya. Setelah kembali ke alam kemerdekaan, kita daerah istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan negara 17 Agustus, ya 17 Agustus dikonstitusi, kemudian kembali lagi ke 45. Nah, mulailah sejak tahun 1978 ke atas, mulai para 12 kerajaan itu kembali menunjuk penerus-penerusnya. Nah, diawali di Istana Kadriah menunjuk sultan yang baru, yaitu sultan yang ke-8. Jadi dari Sultan Hamid itu meninggal 78, kemudian kosong, ya, baru tahun 2015 baru ada sultan, kemudian diikuti oleh 12 derajat kembali. Akhirnya sekarang di Kalimantan Barat 12 kerajaan itu hidup kembali, dan dakwah Islam pun berkembang kembali, begitu Mas Edi, berkembang dan menghidupkan tradisi pembacaan tadarusan kadaman 30 juz kalau ada acara-acara besar, maulid, ya maulid. Jadi sultan itu kalau maulid itu Mas Edi, dia keliling ke kampung. Contoh di kota Pontianak, sultannya itu keliling bersama Habib, itu keliling ke kampung. Pertama ke kampung Arab, nanti ke kampung Banjar, orang Banjar semua itu muhajir dulu, bekas tidak. Kampung Tambelan Sampit, orang dari Sampit, Sampit dari Sumatera. Kemudian kampung Bangka, orang dari kampung Bangka, jadi keliling kampung. Nanti puncaknya itu di Istana Kadriah, Kesultanan masing-masing. Demikian juga kerajaan-kerajaan lain juga keliling kampung juga. Jadi memang kami di Kesultanan Kalbar itu welcome kepada para pendatang. Contoh ini ya, orang Jawa yang datang ke Kalimantan Barat itu 1926 mendirikan desa, ya itu namanya hari ini namanya Desa Jawa Tengah, dibawa oleh Kiai Haji Kasabudin Raden Purbo. Jadi diberi tanah oleh Sultan, tanah dari Sultan, dirikan desa, isinya orang Jawa semua. 1920 itu dari Kebumen, dari Gombong gitu ya. Nah disitulah beranak pinak. Demikian juga kampung Banjar, orang dari Banjar dikasih tanah, jadikan, makanya namanya kampung. Ada kampung Banjar, kampung Jawa, kampung Tambelan, kampung, nama kampung ya, mengambil nama dari tempat asalnya. Kampung Dalam Bugis, orang Bugis semuanya gitu. Nah itu muhajirin, ya muhajirin. Kami angkor disatukan oleh para sultan, begitu. Nah, kemudian berkembang lagi dakwah Islam, jadi maka kemudian tadarusan Kadam, Al-Quran yang dulu peninggalan para sultan itu berkembang kembali, kemudian dikaji kembali, ya ajaran-ajarannya, kemudian abah-abah datang ke Kalimantan Barat, lalu menggabungkan dua tarekat besar di Kalimantan Barat, Sabandia di Kerajaan Sambas, Qadariyah di Istana Qadariyah. Jadi Naqsabandiyah, Qadariyah. Nah, mulailah generasi muda dari Kalimantan Barat ini belajar kembali begitu di masjid-masjid depan keraton. Karena rata-rata kalau di keraton di Pontianak itu depannya masjid. Nah, ya sama di Sumatera pasti masjid depannya. Ada alun-alun depannya masjid gitu. Paling kalau nyebrang tuh sungai gitu. Nah, mulailah mendalami
ada yang kirim lagi ke pesantren ke Abah Anom gitu lah. Tapi Abah Anom sering nolak Mas Edi, suruh pulang lagi ke Kalimantan Barat. Kenapa? Nah, karena kami kan belajarnya di sana kayaknya. Kami kan belajarnya dengan bukti-bukti besar kau, kami belajarnya di dokumen sana, di dokumen Kadariat, kemudian kami belajarnya di sana, coba tanya Habib di sana lagi gitu. Nah, mulailah, jadi suruh pulang lagi, kan gitu. Nah, mengembangkan, berkembang sampai sekarang masih di perkembangan itu. Nah, kita sekarang memasuki era digital ini. Nah, ini malah girah untuk dakwah Islamnya berkembang, bahkan malah sekarang di negeri ini ya malah anak mudanya ini live belajar besok gara-gara channel Mas Edi. Karena di daerah Jawa itu live sampai 24 jam tiap hari itu, akhirnya generasi mudanya itu live, ya kan, disebarkan lewat grup sampai ke Intikom. Nah, yang jadi persoalan Mas Edi itulah begitu anak-anak mudanya itu gila keagamaannya, gitu ya, oh ternyata begini toh, kan gitu ya. Nah, akhirnya banyak yang masuk Islam, ya. Kami tidak memaksa dia hidayah, ada saudara kami dari hidayah, ya. Kemudian dari etnis lainnya masuk. Nah, yang menjadi masalah Mas Edi, ya, menampungnya di mana, begitu pembinaannya di mana, begitu. Itu betul ya kata Mas Edi tadi. Masjidnya banyak sih di Kalbar. Pembinanya ini karena kekurangan SDM untuk membina. Ada 3 yayasan yang bergerak di Kalimantan Barat pembinaan mualaf, Laskar Langit dengan Multayam. Kapal menjalam itu di kota, yang satu di pedalaman, ya, saudara kami. Nah, alhamdulillah saya diundang bergabung dengan YPM Tauhid ini, dan saya sudah baca visi dan misinya luar biasa, ya, selaras, ya, karena sultan-sultan kami mengayomi, tidak berpolitik, mengayomi semua etnis yang datang. Itu tergambar dengan aktor-aktor istana di tanah di Kalimantan Barat, ya. Lalu ada Joglo, ada Tionghoa, ada bangunan Melayu, ada Dayak, sehingga di sini pun berpengaruh varian 3 etnis, Dayak, Melayu, Tionghoa. Tionghoa juga ada yang Islam masih gitu kan. Jadi berkembang. Persoalannya begitu dia sudah masuk, ya, di mualaf ini mau bidanya kemana? Nah, akhirnya kami berkumpul dengan para kawan-kawan dari saudara kami dari Dayak, dari Melayu. Hanya kami luruskan, Mas Edi, kalau disuruh Melayu itu adalah kalau di Kalimantan Barat, ya, jadi orang Dayak masuk Islam disebut Melayu. Dikategorikan Melayu, artinya lari, hijrah. Dakwah Islam di Kalimantan Barat setelah memasuki era digital, era virtual ini, kami di 12 bekas kerajaan di Kalimantan Barat ini kira hidup kembali begitu generasi milenialnya, dan yang menjadi permasalahan adalah kami kekurangan SDM untuk mengembangkan pembinaan para mualaf, kecuali karena banyak yang di kota, yang di pedalaman ini tidak tercover. Akhirnya kami membuat kesepakatan para mualaf dari saudara-saudara kami dari Dayak maupun dari etnis Tionghoa maupun etnis lain, kami kirim ke Jawa, gitu ya. Kami titipkan di pesantren-pesantren di Jawa, ya. Itu yang sudah dirintis, Mas Edi. Baik, untuk selanjutnya kita sebetulnya nanti ke depan kita akan membangun pondok pesantren besar ini YPM di Jombang, seluas 3 hektar.
dan semoga pembangunan ini segera selesai dan bisa menampung para mualaf dari luar-luar pulau, karena insya Allah nanti akan kita gratiskan itu di sana. Iya. Dan itu Gimana lokasinya Mas Edi? ada di Jombang, di Jombang, di Wonosalam Jombang. Oh iya iya iya. Jadi sebentar lagi kita akan saat ini sudah dalam tahap pembangunan masjidnya sudah kita bangun, kemudian sekarang kita juga mau bangun pondoknya, dan karena ini kita uang semua dari donatur, dari donatur kita. Jadi alhamdulillah kemarin yayasan kita ini sebetulnya masih 3 tahun Pak berdiri, 3 tahun, tetapi alhamdulillah didukung banyak orang sehingga kita bisa membebaskan lahan seluas 1 hektar ya. Dari keseluruhan itu ada 3 hektar, tetapi kita masih membebaskan yang 1 hektar, yang 2 hektar ini masih kita angsur. Jadi kita angsur pembayarannya tiap bulan, kita angsur, dan sekaligus kita membangun masjidnya. Jadi kita saat ini juga mengetuk hati para donatur. Jadi kalau para donatur punya rezeki banyak, itu bisa disalurkan rezekinya berinfak kepada kami, yaitu pembebasan ya, pelunasan tanah yang masih 2 hektar dan juga pembangunan masjid dan pondok yang saat ini masih kita jalankan. Jadi nanti rekeningnya ada di deskripsi saya sebutkan, jadi silahkan untuk yang mau donatur bisa dikirimkan ke Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ada di cabang-cabang banyak sekali, ada di Surabaya, ada di Jakarta, kemudian di beberapa wilayah juga ada. Tetapi pusatnya kita mendirikan yayasan ini dulu di Surabaya. Saya bersama dengan 4 orang dulu yang mendirikan yayasan ini ya. Ada Ustadz Bayan, Amir kita, kemudian ada Pak Handoko, kemudian Gus Imron, dan Kiai Rofi'i. Itu adalah pendiri pertama dari Yayasan At-Tauhid ini. Dan dalam kurun waktu 3 tahun ini, alhamdulillah yayasan kita itu sudah membangun pondok, dan saat ini kita juga menampung beberapa mu'alaf yang dari luar pulau, kita taruh di pondok pesantren sekarang yang ada di Yogyakarta, di Gunung Kidul. Jadi kalau ada mu'alaf yang membutuhkan tempat untuk belajar agama Islam, kita siapkan pondok pesantren di Gunung Kidul. Kemudian di pondok pesantren di Madura juga ada, di Sumeneb, insya Allah di sana siap menampung. Kemudian pondok pesantren di Sragen, Jawa Tengah. Dan juga di beberapa wilayah nanti kita siapkan. Di Manado pun sekarang kita sudah siapkan beberapa tempat untuk pembinaan mu'alaf. Dan insya Allah nanti ke depan Kalimantan juga harus ada ini. Ya, kita bersinergi karena memang saudara-saudara kami dari Hidayah maupun dari kaum mujahidin, muhajirin itu sebenarnya punya tanah-tanah luas-luas. Jadi hibah yang setelah anaknya masuk mu'alaf, orang tuanya menghibahkan tanah begitu. Tapi ya itu persoalannya kembali membangunnya kan gitu. Pembangunnya, nah ini pun yang didirikan itu bangun masjid juga di Kalimantan Barat. Makanya kami membangun sinergi di berbagai yayasan di Tauhid, yayasan yang ada di Kalimantan Barat. Dengan luas Kalimantan Barat, kami harus jujur tidak bisa membina semuanya. Terpaksa harus kami titipkan beberapa orang di Pulau Jawa, di pesantren ini, gitu. Tapi kalau di Jawa ada satu pusat pondok pesantren yang memang khusus membina mu'alaf, itu malah kami bersyukur. Jadi kami tinggal ya hijrahkan aja ke Mas Edi di sana dibina. atau nanti ke depan insya Allah nanti kalau Bapak Turiman bisa mengkoordinir YPM di Kalimantan, Bapak Turiman bisa membentuk pengurusan di sana, dan kalau kita ada dana lebih kita akan bangun juga kantor di YPM di Kalimantan sekaligus pondok. Kalau di sana sudah ada tanahnya, ya insya Allah kita akan bantu segera bangun. Jadi di sana juga akan kita dirikan pondok pembinaan mu'alaf. Dan masalah guru kita siap datangkan dari beberapa tempat kami, itu banyak sekali guru-guru kita, dan beberapa pondok pesantren sudah mendukung kita untuk mengirimkan lulusan para ustadz-ustadz muda.
yang baru lulus Iya, itu iya. bisa dikirim ke daerah-daerah itu. Dan insya Ya, Allah nanti dulu bisa. ada Mas Edi, saya sudah informasikan kepada Mas Edi. Jadi generasi ketujuh dari Sunan Kalijaga itu namanya Lasmin Ashari itu mendarat hijrah ke Kalimantan Barat, masuk ke Kerajaan Tugu, kemudian dia melebarkan dakwah Islam sampai ke Ngabang, di Ngabang, mendirikan masjidnya itu di Sambora, namanya satu desa namanya Sambora. Yeah. Itu isinya orang Demak, Mas Edi. Sambora, Sambas, Madura, Dayak, Sambora. Kan banyak masyarakat saudara-saudara kami dari Dayak, kemudian mendirikan masjid. Kalau Mas Edi nanti datang, saya bawa ke Sambora, itu masjidnya persis masjid Demak. Oh. persis masjid Demak. Itu desa itu. Dan desa itu ada SMP-nya, ada SMA-nya. Tapi maaf, tahun kemarin Balas Senin itu pulang ke Demak, kemudian pulang ke Kalimantan, wafat rahmatullah. Jadi terputus meneruskan lagi anak. Jadi sekarang diserahkan kepada anaknya. Itu keturunan dari Kalijaga yang nyebrang ke Kalimantan. Alhamdulillah. Yang bang itu masjidnya persis Demak. Waktu itu saya bilang ke Pak Lasmin, Mbak Lasmin, apakah mau ngambil orang-orang di Jawa untuk ke Ngabang? Iya, tapi pakai apa Pak Tentu? Iya, nanti kita cari dana. Saya bilang ini kapal kan bisa lebih murah dari Semarang, gitu kan? Iya. Alhamdulillah dari Semarang kita masukkan ke Sambora. Alhamdulillah sudah berkembang di sana. Ada beberapa anak santri dari Jawa. Dia sekarang jadi pengusaha tani sapi, gitu. kambing di sana itu, di desa itu. Diberi tanah, menikah dengan saudara-saudara kami dari Dayak, malah diangkat sedulur gitu loh. Apalagi bisa cerita tentang Majapahit, Mas Edi. Wah, itu dianggap sedulur itu. Jadi suka. Jadi kalau dari Dayak itu, orang tuanya didengerin cerita tentang Pangeran Seberang Lor, tentang Kerajaan Majapahit. Wah, itu malah diangkat anak, dikawinkan sama gadis, dia malah diberi tanah suruh mengembangkan Islam. Rela dia masuk Islam. Nah, tapi sudah perang rahmatullah tahun 2020, Lasmin Ashari. Orang Demak tahu, Bupati Demak tahu siapa beliau. Tapi penerusnya itu anaknya. Jadi itu satu-satunya orang yang nyebrang. Orang yang nyebrang dari Demak ke Kalimantan Barat, meneruskan jejak leluhur yang pernah ke Kalimantan Barat 1926 dulu. Itu gelar saya, tentu mulia di Lada. Jadi saya dianggap menjadi sebagai tanda bukti kebangsawanan Kesultanan Pontianak. Kalau saya nasabnya dari Jawa Barat, Pak. Oh, dari Jawa Barat. Dari Banten, Jawa Barat. Jadi Banten naik ke atas ke Cirebon, ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, kami ke Singkawang, ke Kampung Tengah Singkawang. Jadi di Kampung Tengah Singkawang itu leluhur kami dakwah Islam itu di Kampung Tengah Singkawang, bagian utara. Gitu. Kalau Balasmin kemarin itu bagian budaya, gitu. Tapi nyebrang juga ke bagian utara, gitu. Karena tanahnya kalau di bagian utara itu tanahnya kayak di Jawa, maksudnya. Oh, gitu. Nah, bukit-bukit, apalagi Sintang itu, kalau Mas Edi ke Sintang itu pasti ingat di Jawa. Tanahnya bukit-bukit gitu. Apalagi kalau Sintang itu punya hubungan dengan tanah Jawa, yaitu Pangeran Urip, kemudian diangkat dari pahlawan nasional dari Melawi, itu orang Jawa. Di Melawi. Berarti Bapak Turiman ini ada nama Jawanya ini, Turiman ini. Tidak, kebetulan dulu saya ini sebenarnya ayah saya ini orang Ketapang dari Kerajaan Mataram Ketapang, ya. Dari Dayak, dari Ketapang, kemudian ibu itu dari Banten. Nah, dari Banten dapat ayah saya orang Ketapang, kemudian nyebrang ke Kampung Tengah Singkawang, mengembangkan
Islam meneruskan dulu Banten, kemudian yang bagian selatan diserahkan kepada adiknya yang dulu imam besar Masjid Istiqlal, Mas Edi. Mungkin masih ingat ya, Bapak Kiai Haji Mokhtar Nasir. Imam besar Masjid Istiqlal itu yang mengembangkan dakwah di bagian selatan, di Ketapang. Kalau Ketapang itu nyebrang aja ke Semarang. Nah, kami nyebrang ke utara, ke Singkawang, karena ayah saya untuk ibu, jadi meneruskan yang dari dakwah dari Banten di kampung tengah Singkawang ada makamnya itu dari guru kami Imam Istiqlal. Kemudian saya berjuang ya mengangkat marwah kerajaan kesultanan di Pontianak. Saya bersinergi meneliti kembali perkembangan dakwah Islam oleh sultan-sultan di Kalimantan Barat, 12 raja itu. Kemudian saya meneliti buka misteri tentang siapa perangkat lambang negara, ternyata itu adalah Sultan Hamid, salah sultan ketiga dari Istana Kadia. Kemudian saya diberi gelar tentu mulia Bilaga begitu. Namun saya untuk diberi gelar itu nggak sembarangan, masih dia harus memperlihatkan nasab. Kalau nggak ada nasab nggak bisa. Ada nasab kayak wali kota Pontianak Pak Edi Tamtono, karena asalnya dari Mangkunegaraan diberi gelar Datuk, Datuk Praja. Biasa saya tentu Sugilo. Nah, sekarang saya punya PR besar keliling untuk di 12 Suraja bekas kerajaan ini meneliti tentang dokumen Al-Quran yang ratusan tahun begitu Mas Edi. Kemudian Al-Quran kadang dan bagaimana dulu tentang pengembangan dakwah Islam. Nah, ternyata dapat kuncinya berdakwahnya tuh Mas Edi di kabar para sultan itu. Jadi dia mengembangkan ayat kauliyahnya diajarkan kepada saudara-saudara kami dari Hidayah gitu. Jadi digabungkan. Jadi orang-orang Jaya ini kan jago membaca tanda-tanda alam, begitu kan, ayat kauliyah. Jadi Sultan menyatakan ayat kauliyah, misalnya begini. Ini dakwahnya ya Mas Edi ya. Bisa saya paparkan ya Mas Edi ya? Iya, supaya nanti dapat inspirasi ya, supaya nanti kalau ada para pesantren di Jawa yang mau hijrah ke Kalimantan Barat nggak terkejut cara dakwah Sultan itu, karena enggak nanti kan ada malah gimana curiga dia gitu. Kalau sinergi dengan dakwah kami ya, jadi misalnya gini Mas Edi. Jadi kami itu mengembangkan tradisi kadaman. Jadi kalau ada acara besar itu tadarusan 30 juz. Sedangkan kami saudara-saudara kami di Jawa itu ke Kalbar mengembangkan yasinan. Tapi kami tidak menentang. Silahkan yang tahlilan monggo, yang yasinan monggo. Gitu. Gitu. Kami tidak menentang yang tahlilan. Kalau kami yang membuka rahasia tahlilan itu. Kenapa hari ketiga, kenapa hari ketujuh, kenapa hari 40, ya orang Jawanya malah nggak paham Pak. Kenapa hari ketiga, hari ketujuh, hari 100 hari itu kami yang buka. Karena memang jangan syariat itu kan di sini, asal nanti kata dia. Abah aja belajarnya di Kalbar. Jadi misalnya gini, jadi ayat kauliyahnya diberikan pelajaran kepada saudara-saudara kami. Misalnya dua Al-Baqarah. Nah, informasi ayat kauliyahnya di Al-Quran ada sapi betina nama surah itu. Kalau mau lihat ayat kauliyahnya di kandang sapi, nah itu ayat kauliyahnya. Tapi informasi tentang apa itu sapi betina ada ayat kauliyah. Contoh ini yang lebih konkret ya. Lambang kesultanan kami Istana Kadia itu bintang-bintang. Tandanya. Ija. Bintang bulan, lalu di tiangnya itu ada garis 3, iman Islam insan, di tengahnya itu kotak itu kita bulah. Berarti kan kerajaan Islam sama, hampir persis di 12 kerajaan ada tanda-tanda itu. Jadi bintang bulan, bintang itu diambil dari Al-Quran surah 53 An-Najm. Surah kodenya nomor 53 An-Najm. Bulan itu 54 Al-Qamar. Jadi diambil ayat kaunannya bintang bulan, bukan lambang masuk ya Pak. Tapi diambil bintang bulan, digambar. Makanya bendera Istana Kadia itu kan bintang bulan warna hijau.
Jadi 53 itu An-Najm, bintang pemandu. Bila itu kartonnya digabungkan 53 tambah 54 107. Oh iya. Karena berpasangan kan. Nah, surah 107 itu ada lagi Muhyiddin, memelihara anak yatim, itu tugasnya para sultan. Kalau memelihara anak yatim, membantu para janda, para apa, itu kan di surah 107 ada lagi Muhyiddin. Jadi dakwah Islam di Kalimantan Barat itu menggabungkan antara angka dan huruf. Ya. Ini ada ciri khas ini bisa tampil ya? Ayo bisa tampil. Ini ciri khas halaman 23. Ya. Misalnya gini, kan banyak nih Pak. Kalau Mas Edi orang-orang sebelah itu tanya, ya. Saudara kami sedang juga tanya, kenapa Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan turunnya surah? Surah pertama kan 96 Al-Alaq. Kenapa nggak ditaruh di depan ya? Nah, pertanyaannya kayak begitu tuh Mas Edi tuh. Yeah. Agak kritis gitu ya. Kok yang ditaruh depan Al-Fatihah padahal itu bukan surah yang pertama turun. Gimana ya? Susunan Al-Quran ini gimana ya? Nah, sultan-sultan kami, para habaib kami menjawab, itu susunan Al-Quran itu tauqiti, ikut petunjuk Rasulullah. Rasulullah ikut petunjuk Jibril, malaikat. Nah, susunan Al-Quran ini memang terperinci, tauqiti. Ketika dimasukkan ke mushaf, itu begitu jadi bisa ditanya oleh Khalifah Usman, kenapa disusun Al-Quran seperti anak tauqiti ya Khalifah Usman? Nah, pertanyaannya adalah susunan Al-Quran ini tauqiti, dalilnya surah 6 Al-An'am ayat 113 terperinci. Nah, kita bisa menjelaskan kenapa halaman 2 ini halaman 3 diukir. Kami kumpulkan semua halaman 2, halaman 3 di seluruh Kalimantan Barat. Namanya Al-Quran Kadam, 18 baris. Kurang pojok namanya Mas Edi. Yeah. Kalau di pondok pesantren di Jawa namanya kurang pojok, ayatnya hampir pojok, 18 baris. Kalau kami di Bingung Kadam, 1 juz. Nah, kenapa halaman 2 ini yang kalau dakwah pakai halaman 2, halaman 3 ini ada rahasianya. Mas Edi. Kami membongkar, itu kami bahaskin dari Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan turunan Sunan Kalijaga itu kan simbol. Jawa Tengah kan simbol Mas Edi. Jadi simbol apem condong, air ambil kanipun, kami ingat itu. Di bumi di desa Jawa Tengah itu apem condong ambil kanipun, simbol-simbol. Sedangkan di Kalbar yang dakwah tidak hanya dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Jawa Barat itu kan Sunan Gunung Jati itu angka. Nah, digabungin jadilah tarekat Naksabandiyah Qadariyah. Gimana? Nek Naksabandiyah bikinnya jahat, nek Qadariyah itu jadi batin, tapi membuka kembali ke Al-Quran, digabungin kembali ke Al-Quran. Jadi kalau sudah belajar tarekat itu harus naik level belajar Quran, kembali ke Quran lagi. Nah, halaman 2, halaman 3 ini sebenarnya ada misteri. Nah, yang buka itu Pak Ki Haji Lukman Abdul Qahar semua berasal dari Garut, ya. Kemudian membuka inspirasi kenapa sih di Kalbar itu mukadamat ini menjadi dicetak dulu, pasukan dulu. Ditulis tangan malah halaman 2, halaman 3. Jadi begini. Jadi Al-Quran itu ada 8 elemen strukturnya. Makanya saya kirimkan Mas Edi kan struktur Al-Quran tabel isi Al-Quran ya. Ini. Ini huruf. Jadi ada 32 huruf. Nanti huruf ini menurut orang-orang para sultan di sini itu ada di badan kita, gitu. Ada yang gambarnya manusia huruf itu. Nah, itulah yang sebenarnya ayat kaumnya ada di badan kita, ayat kaumnya di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini manusia yang pintar, kata para habaib di sini, para sultan, raja, menggabungkan antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah. Gitu. Nah, ayat kauniyahnya, misalnya 105 gajah, kan nama surahnya kan gajah Mas Edi. Tapi apakah ya umat Islam bisa lihat gajah dalam Al-Quran? Ya iso. Ya ke kebun binatang, maka diajarin anak sultan, ayo gajah namanya gitu. Kemudian misalnya surah 27 An-Naml semut.
Nah, para sultan itu mendidik anak-anaknya, ayo ke sana, yaitu dua itu, anam. Jadi gambar semut, kan gitu. Jadi hubungan antara ayat anak ayatnya. Jadi kembali lagi yang halaman 2, halaman 3, rasanya begitu Mas Dedi. Saya bukakan aja, saya paparkan aja ya, dijelaskan lagi ya. Kalau Yang halaman, yang tadi yang mundur, yang halaman 2 bukan, yang halaman 2, halaman 3. Yang pakai Alif Lam Mim. ini, Mana? Ya, itu. Kan kalau kita buka mushaf itu Mas Edi, halaman 1 itu kan baru judul ya Mas Edi ya. ya, Al-Quran Karim, bahasanya halaman 1-nya diisi Asmaul Husna, tulisan 99. Lalu Al-Quran Karim. Nah, judul itu yang membedakan Al-Quran dengan buku biasa. Halaman 2 baru isinya surah Al-Fatihah. Kalau di kami itu ada angkanya itu, angka halamannya 2 itu. Kemudian sampingnya itu halaman 3. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La, itu halaman 3. Pertanyaannya, gitu ya, kenapa 2 halaman ini dibuat figura Mas Edi? Nah, seluruh dunia itu di mushafnya dibuat figura, dicantik-cantikkan, ada apa sebenarnya ini? Nah, itu yang dibongkar di Kalimantan Barat. Format ini. Jadi halaman 2, halaman 3 ini ibaratnya kami belajar tentang format ya. Jadi coba Mas Edi lihat ya gambar ini. Bismillahnya itu dipisahkan 0. Kalau di Jawa itu Bismillah ada juga yang 1, tapi kami pakai yang 0. Jadi alifnya lurus tuh. Halaman 2 itu alifnya lurus tuh. Alif semuanya. Nah, makanya ada alif semua ya kan. Nah, disusun 6 baris. Alhamdulillah karena itu kan diskusi Mas ini. Diskusi. Satu untuk Allah, 2 untuk manusia ini dan bersama-sama. Jadi 6 baris. Disusun 6 baris, jumlahnya 7. Al-Fatihah kan 7 yang berulang-ulang. Letaknya di halaman 2. Saya pelan-pelan ya Mas ini ya. Kemudian di sampingnya halaman 3. Itu Al-Baqarah, isinya 4 ayat aja diambil. Karena ayat kelimanya di halaman 3. Kalau format 18 baris yang masih dia di Kalbar namanya Al-Quran Kadam. Pasti 4 ayat. Nah, persoalannya kenapa 4 ayat? Ini rupanya rahasia gitu loh. Dibuka misterinya gitu loh. Ya, 6 baris diletaknya di halaman 2. Halaman 2 itu isinya Al-Fatihah. Halaman 3 isinya itu surah Al-Baqarah, cuma diambil 4 ayat aja. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La. Misalnya halaman 3 juga disusun 6 baris. Jadi sebuah keseimbangan. Nah, Al-Fatihah 7 ayat, halaman 3 itu 4 ayat. Jadi sudah ketemu angka semua ini, Mas Edi. Ketemu angka semua. 6 baris, ngisi Al-Fatihah letaknya di halaman 2. Halaman 3 Alif Lam Mim, isinya 4 ayat, ya 4 ayat. Jadi 6 baris juga seimbang. Padahal jumlah ayatnya beda. Tapi dibaca seimbang. Itu kata sultan-sultan kami, para habib kami, belajar seimbang. Seimbang. Kalau berpikirnya aku seimbang. ada simbol-simbol di situ ya. Iya, simbol. Ini orang-orang saudara-saudara kami saya suka ini kayak gini. Ya, seimbang. Ya, walaupun di sini 7 liter, 7 ayat, di sini 4 ayat. Kok seimbang? Artinya hidupmu itu harus seimbang. Siang malam, kanan kiri harus seimbang karena Islam itu umat pertengahan. Nah, kayak visi dan misinya YPM Tauhid itu umat pertengahan. Itu saya itu yang saya selaras dulu. Visinya kan tidak kesana, saya bukan filsafat dulu. Ya kan, gitu. Tapi tarekatnya Qur'ani dulu. Kembali ke Al-Quran. Jadi dalamnya boleh, tarekat asal aja boleh, kadari boleh. Tapi kembali lagi ke Al-Quran kalau sudah sampai levelnya. Jangan lepas gitu. Gitu. Nah, jadi 6 baris letaknya di halaman 2. Kemudian ada 3 baris. Jadi segala sesuatu kata di Al-Quran, kata Allah, Rasulullah bersawab. Kita ngelilingi Ka'bah kan berputar, Mas. Berlawanan dengan arah jarum jam.
galaksi juga bertawaf nih Mas. Galaksi itu bertawaf berlawanan arah jarum jam. Bahasa Kalimantannya gilir balik Mas Edi. Hilir balik. Orang Dayak nyebut gilir balik. Jadi bertawaf di sini kembali lagi ke awal, bukan ladang berpindah. Kalah orang-orang besar kalau mengatakan saudara kami Daya itu ladang berpindah, itu merendahkan mereka nama. Gilir balik. Jadi di sini ditebas, ditanam, nanti dibakar, balik lagi ke tempat asal. Gitu loh. Berlawanan dengan arah jam. Orang-orang Dayak kalau gilir balik namanya itu berlawanan jalan jam. Ini bukit bacaan berlawanan jam. Nanti kembali lagi ke tempat asalnya lagi. Udah bukan lagi, ditebas lagi, dibakar lagi gitu loh. Namanya gilir balik. Bahasa Dayaknya, bahasa Islamnya ya tawaf kan? Tawaf ya. Berputar. Nah, kalau bahasa Indonesianya berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya Sultan Hamid ketika nyusun Fikih Pancasila itu bertawaf pasti. Menurut bacanya Fikih Pancasila. Karena itu yang baca kan Sultan Hamid dari Kalbar, kan? Diambil dari sini filosofisnya. Jadi kalau pakai angka 6 baris, 2 halaman 2 Al-Fatihah, alif lam mim itu halaman 3, isinya alif lam mim 4 ayat 6 baris juga. Jadi kalau bertawaf angkanya 6 2 3 6. Apa kuwi Mas Edi? 6 2 3 6. 6 baris, Al-Fatihah letaknya halaman 2. ya. Alif lamnya halaman 3, disusun 6 baris juga seimbang kan? 6 2 3 6 dapat angkanya kan? Ayat kaunya angkanya 6.236. Apa kuwi? Jumlah seluruh ayat Al-Quran. Kalau nggak percaya bikin tabel. Makanya tabel itu tak kira namanya ini jumlahnya pakai kalkulator. Iya. Nah, kalau orang pakai kalkulator 666, pakai kadarian, asabadian 66. Nah, saya juga jadi ilmunya di kalkulator 666 mursyid. Iya, itu yang tertulis 6.236. Coba kurangi 666 kurangi 6.200 kan 230 sisanya. Lah sisanya itu nang awakmu. Di alam, di awakmu. Ya, kalau kamu enggak pernah buka Al-Qur'an ya orang pindah ini. Gitu. Kalau enggak pernah baca Al-Qur'an ya enggak bersih. Berarti ada filosofi simbol-simbol dan makna-makna sekaligus jadi satu itu. Jadi menjelaskannya sederhana dengan orang sederhana Hidayah. Seneng dia gitu. Pakai bahasa angka kan memang kan dia kan otak kiri ya. Kalau kami kan otak kanan, biasanya orang Melayu kan otak kanan gitu ya. Jadi 6.236.236. Lah, segala sesuatu itu saling berpasangan. 6.236 saling berpasangan. Kan kalau nambah, kalau di Al-Quran itu matematikanya nambah bukan kali bagi masih pasti. Coba kita tambahkan masih sama-sama ya. 6 tambah 2 berapa masih? 8 deh. 8 tambah 3 11. Hud, surah Hud. 6 tambah 2 8 surah An-Anfal. Kodenya 8 An-Anfal. Tambah 3 halaman 3 11 Hud. Tambah 6 lagi. Tambah kira 17. Apa itu? Kata Sultan gitu ya namanya. 17 itu 17 rakaat. Jadi kan sholat 5 kali. Qur'annya diturunnya 17 Ramadan. No. 17 rakaat, 17 Ramadan. Kalau surahnya kan surah nomor 17. Kalau surah itu kan surah Isra Mi'raj itu yang sering diserang itu. Surah Isra Mi'raj. Coba dibaca ayat satunya surah Al-Isra 17 ayat 1. Kan bisa ku perjalankan hambaku dari Madinah Haram ke Jerusalem ke Sidratul Muntaha. Horizontal, vertikal, balik meneh. Ini mana kan? Dapat perintah sholat 50 jadi 5 kan gitu. Ya, 17 rakaat, 17 Ramadan, kemudian surah 17 surah itu perjalanan hamba. Sopo hamba ini? Saya tanya tuh kepada sultan-sultan Habib di Kalbar ini yang belajar tarekat Qadariyah Naksabandia. Dia 17 itu kamu buka sengku surah 17 itu surah apa?
Surah Al-Isra, perjalanan di malam hari. Siapa yang dijalankan itu? Seorang hamba. Siapa nama hamba itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Seorang hamba toh, bukan menggunakan kata bi Rasulillah, tapi bihamdi. Kan betul ya Mas? Iya, iya. Ayat satunya bihamdi itu. Kalau bisa dibuka ayat satunya itu. Surah 17 ayat 1, bihamdi itu. Tidak pakai bi Rasulillah. Jadi seorang hamba, Kanjeng Rasulullah itu seorang hamba. Diperjalankan dapat sholat 50. Ya, Dan dapat 5 gitu loh. Sisanya 45 kemana? 45 ke surah Al-Jasasiyah yang berturut-turut 5-nya sholat. Jadi dikunci dengan khotbah Jumat yang sering dikhotbah. Utlu ulaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullah akbar. Bacalah Al-Qur'an dan dirikan sholat. Cuman khatib-khatib itu sering dipenggal Mas Edi. Waqim sholat. Karena tidak boleh mengelai kok. iya. Utlu ulaika baca Quran dan dirikan sholat. Berarti perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu baca Quran dengan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah berbadan mengungkapkannya kejilan dari Al-Quran dan Sunnah dari hadis itu. Hamba, oke, udah ketemu ya ada satu ya. Ayat kidinya hamba. Sekarang kita lihat pakai struktur ayat. Mas Edi. Apakah berapa ayat Mas Edi? 7 ayat ya? 7, iya. G. Yang di halaman 3 alif lam mim diambil berapa ayat Mas Edi? Ada 4 ayat ya? 4. Kata surah Yasin ayat 36-nya segala sesuatu berpasangan. Surah Yasin surahnya kodenya nomor 36 ayat 36. Segala sesuatu berpasangan. Apa yang ada di dalam dirimu berpasangan, apa yang ada di alam semesta berpasangan, apa-apa yang tidak kamu ketahui berpasangan. Ada 3 pasangan di dalam surah Yasin ayat 36 yang sering dibaca oleh saudara kami dari Jawa. Berpasangan, kan? Setelah 2 juz ya, di 22 separuh. Jadi kalau kita pasangkan, kalau baca Quran gerak urutkan dari kanan ke kiri ya Mas Edi. Iya. Angkanya dipasangkan Mas Edi pakai metode ayat 36 Yasin 74. Ini Mas Edi. 74. Apalagi kan 7 ayat. Iya. Yang sebelahnya 4. Ada 4. Kalau kita pakai metode berpasangan, kata Allah di surah Yasin ayat 9, dipasangkan segala sesuatu berpasangan. Iya. 74 pakai gerak urut. Iya. Lah Mas Edi buka di tabel surah 74 itu surah apa? Surah Al-Jasir. Kalau buka Al-Quran surah 74 surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangunlah kamu, bersihkan badanmu, berikan peringatan manusia. SK-nya turun. Jadi Wahira pulang ke rumah minta selimutnya Siti Hadijah, Jibril datang. Kan? Lalu dia pergi ke Warokah kan. Karena apa suamiku ini? Hai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud orang yang berselimut itu? Rasulullah, tapi bukan hamba lagi, Kanjeng Rasul, membawa risalah Al-Quran, risalah Islam. Surah 22 yang bilang apa yang dibawa oleh adalah risalahnya Ibrahim, meneruskan surah dirinya Ibrahim itu. Kan itu. Ya, jadi kedudukannya Rasul. Sopo jenenge? Habib tanya lu kepada saya. Patenku, siapa namanya itu? Yang 74. Ya, namanya Muhammad. Kalau Yesus Isa menyebut Ahmad gitu. Kedudukannya ada hamba apa Rasul. Kenapa Rasul? Bahwa salah. Meneruskan risalahnya Ibrahim. Udah 2 alif sudah terbongkar Mas. 17 hari pertama hamba, 74 yang kedua Rasul. Sekarang kita balik. Kalau gerak angka, kalau masih baca Quran, kalau gerak angka itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan kalau angka. Tadi Mas Bukti itu tanya kalau angka baca angka itu masih dari kanan ke kiri. Dari angka. Dari kiri ke kanan. Ya. Kiri kanan. Nah, itu kan sama dengan gerak salam Mas Edi. Salam ke kanan, salam ke kiri, ke tengah. Kanan itu fardu menurut hadisnya, kiri sunnah. Wong sholat itu memberikan yang fardu atau yang sunnah? Yang fardu baca Al-Fatihah dulu sholatnya. Baru baca ayat lain. Iya. Nah, 74. Kalau dipasangkan angkanya 74. 47. Di Al-Fatihah kan 4 ayat. Al-Fatihah 7 ayat Mas Edi.
Kalau dipasangkan angkanya pakai multiplikasi berpasangan dengan bilang angka 47. Mas Edi buka tabel surah 47 namanya apa di Al-Quran? Surah Muhammad. Betul nggak Mas Edi? 47 ya. Oke, nama surahnya apa? Kodenya angkanya 47. Nama surahnya Iya, apa? Muhammad. Enggak, di dalam diri Muhammad itu ada akhlak, Rasul akhlak. Jadi hamba, jadi kanjeng Nabi itu hamba juga, seorang manusia 17 yang dijalankan dari Rasulullah 74 seorang risalah meneruskan risalah Ibrahim dan seorang nabi. 3 kedudukannya yang di dalamnya ada Allahul Karimah gitu loh. Iya kan gitu. Akhlaknya kayak Rasulullah, berpikirnya kayak Ibrahim. Makanya selawatnya kepada Muhammad, kepada Ibrahim. 22 jihad. Nah, udah 3 ya. Tapi 3-3 ini hamba Muhammad juga. 74 Rasul jenis Muhammad juga Mas Edi. 47 Muhammad. Yang untuk kita mana Mas Edi? Iya. Yang untuk umatnya mana? Iya, iya. Benar? Yo, Al-Fatihah saya di halaman berapa Mas Edi? Halaman 2 ini. Iya. Alif Lam Mim sebelahnya di halaman 3 ya. Iya. Dipasangkan angkanya Mas Edi pakai surah gerah huruf 23. Iya. Mas Edi di tabel itu. Surah 23 surah apa itu? 23 ini Al-Mu'minun. Ketika Siti Aisyah ditanya para sahabat bagaimana sih akhlaknya Rasulullah, Siti Aisyah Al-Quran surah 3 itu surah Al-Mudaththir. Nanti dia tanya kepada ahli tafsir surah Al-Mudaththir bunyinya apa itu. Kemudian 47 Nabi Muhammad. Jadi di dalam diri kanjeng Nabi Muhammad seorang hamba juga seperti sama dengan kita mendirikan sholat. Ya tapi dia seorang rasul membawa risalahnya meneruskan risalahnya Ibrahim surah 22 ayat 78. Kemudian 47 itu seorang nabi yang di dalam dirinya ada akhlak Rasulullah, ada akhlaknya Rasulullah. Jadi 3 lah pertanyaannya untuk kita yang bagian umatnya mana? Gitu. Nah untuk membuka itu misteri itu kita buka halaman 2 Al-Fatihah. Isinya di halaman 2. Kalau orang sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Itu ada hadisnya yang masih dia. Ya kan? Nah, halaman 2. Alif Lam Mim letaknya di halaman 3. Udah terus. Iya. Ya, halaman 2 dan halaman 3. Nih, halaman 2, halaman 3 dipasangkan karena kata Allah di surah Yasin ayat 36 segala satu berpasangan. Apa yang ada di muka bumi berpasangan, apa yang ada di dalam dirimu berpasangan, pasti makan kanan, dan apa-apa yang bisa kamu ketahui juga berpasangan. Yang tidak diketahui itu dibuka ambil ilmu. Karena tauhid tempat diberikan ilmu. Barang siapa yang bertauhid harus dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu terabak. Iya. Jadi kita pasangkan Mas Edi. Halaman pakai struktur halaman sekarang. Kalau tadi kan pakai struktur ayat, sekarang pakai struktur halaman. Halaman 2 dengan halaman 3 dipasangkan pakai 23. Metode dulu 23. Begitu kita buka tabel Al-Quran, diberi nama surah 23 oleh Rasulullah itu Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Nah, dulu Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, lalu Siti Aisyah, kanjeng Siti Aisyah menjawab akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kalau mau lihat Al-Quran berjalan itu kanjeng Rasulullah gitu. Lalu Aisyah di dalam satu hadis itu nanti bisa dicari oleh ahlinya menyitir ayat 1 sampai 19 surah Al-Mu'minun. Nah, itu bercerita tentang ciri-ciri orang beriman. Nanti kalau Mas Edi nanti dibuka ayat 1 sampai 19, yaitu para ahli tafsir lah, ilmu para tafsir. Ini pakai angka, tapi nyambung lagi ayat kaunya dengan ayat kaunya, gitu ya. Nah, orang-orang yang beriman surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 19, ya. Nah, jadi mendirikan sholat, yang sholatnya khusyuk, ya, yang memegang amanah, kan gitu.
qad aflahal mu'minun dan seterusnya kan, ayat 1 sampai 19. Kita terjemahan tepat atau terjemahan hampir siapapun boleh dipakai. Saya nggak bahasa sini. Silahkan, karena itu paradigma verbal, ini tafsir harus bertanya kepada ahlinya, Mas Edi. Banyak ahlinya kita, di Jawa banyak ahlinya itu, ahli tafsir. Banyak. Kalau ini angkanya, ayat kaumnya. Dua dia al-mu'minun, orang yang beriman. Sekarang kita balik Mas Edi. Alif lam mim itu letaknya di halaman 3, Al-Baqarah 4 ayat itu, pada halaman 2. Kalau baca gerak angka di dalam Mushaf Usmani itu pasti dari kalau kita berhadapan dengan gambar ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, ya. Nah, kalau huruf dari kanan ke kiri. Yeah. Kan konsep salam itu kanan salam kanan, salam kiri, tapi ke tengah lagi. Yeah. Dipasangkan. Kalau kita pasangkan angkanya pakai gerak angka, metode berpasangan, Yasin itu 32. Gini Mas ya? Kalau dipasangkan angkanya Mas. Ya. Mas Edi buka surat di tabel Al-Quran surat 32 itu surat apa Mas Edi? As-Sajdah. Ya. As-Sajdah nih. Ya. Surah As-Sajdah ayat kaumnya sajadah. Artinya apa itu? Sujud batasan nih. Ya. Sajadah, sujud. Kalau kita tahu kan pakai sajadah itu. Betul. Sajadah. Kalau ayat kaumianya di ayat 15, ayat sajadahnya itu nanti dibuka apabila diperingatkan ayat-ayat itu kau tersungkur sujud. Makanya dulu para ulama besar itu kalau ketemu ayat sajadah itu langsung sujud. Soalnya itu. Ayat 15, ayat sajadahnya banyak itu di Al-Quran. Ya. Ya. Jadi orang beriman 23 duduk di atas sajadah. Ngapain ya? Ngapain ya? Kita jawab. Kalau enggak zikir, ya dirikan sholat. Kalau enggak sedang dirikan sholat, ya kaji Quran. Enggak mungkin main gaple ya masih dia. Iya. Kalau enggak sedang sholat, dia sedang zikir. Kalau enggak sedang zikir, ya dirikan sholat. Kalau sedang tadarusan kayak malam ini kita kan gitu. Kan duduk di atas sajadah. Orang beriman duduk di atas sejadah. Sekarang kita pasangkan lagi Mas angkanya supaya terbongkar rahasianya. 23 al-mu'minun, 32 as-sajadah. Orang 23 tambah 32 piro Mas? 55 55. Mas Edi buka tabelnya. Ar-Rahman. Surah 55 apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman, nikmat buah mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia? ada 31 ayat diulang-ulang ya, bunyinya sama, Nabi Ain kan? Iya. Tapi kenapa 31 kali Allah ulang? Oh, enggak 33. Itu ditanya orang-orang kamar sebelah tuh. Kenapa ini jadi hanya 31, kenapa enggak 32? Nah, kalau ditanya kayak gitu itu. Iya kan? Nah, kita buka angka 31 itu kode juga Mas Edi. Coba Mas Edi buka tabelnya surah 31 surah apa itu? 31 Luqman. Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan rasul, tapi diberi ilmu al-hikmah sederajat kayak nabi. Jadi kalau kita sekarang nih nggak usah jadi nabi palsu sudah banyak. Boleh jadi rasul, jadi Luqmanul Hakim aja anak yang soleh, kan orang tua. Iya. Ya, ikutin Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim 31. Jadi kalau dibuka rahasianya ini halaman 2 halaman 3 sedikit nih. Orang beriman 23 al-mu'minun duduk di atas sajadah, menegakkan ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya, amalan Nabi Sulaiman itu innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim surah 23 ayat 30. Mengikutin Muhammad 47, apanya yang diikutin? Akhlaknya nih. Itu ya. Akhlak yang mana? Muhammad yang mana? 47. Muhammad 74 seorang rasul. Apa yang ikutin risalahnya? Kanjeng Nabi Muhammad meneruskan risalahnya Ibrahim surah 22 Al-Had ayat 78. Makanya salawat kepada Muhammad kepada Ibrahim. Nanti kalau di Talber ada salawat yang namanya salawat Qadariyah. Nanti tengahnya isinya nasihat. Saya bisa melakukan itu nanti tak contohin kalau ada kesempatan. Ya. Jadi
Saya ulangi ya Mas Edi. Agak turun sedikit gambarnya kepotong. Agak turun ya. Iya. Atau HP-nya dinaikkan sedikit. Apanya? Udah cukup. Nah, dinaikkan lagi HP-nya. Nah, bagus. Ya. Orang beriman duduk di atas sajadah, ya, menegakkan ar-Rahman ar-Rahim 23 tambah 32 55. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dusakan? 31 ayat diulang-ulang bunyinya sama. 31 surah Luqman. Jadilah seperti Luqman, tidak jadi rasul, tidak jadi nabi, tapi menjadi orang yang diberi ilmu al-hikmah. Nah, itulah orang-orang yang biasanya belajar tarekat Ahmadiyah, kadang-kadang naik jadi al-hikmah tinggi gitu kan. Syariat, tarekat, syafaat, marifat, al-hikmah itu paling tinggi ilmunya para wali itu. Nah, mengikuti siapa? Mengikuti 47 ikut Nabi. Apanya yang diikutin? Akhlaknya. Nabi yang mana? 74 orang rasul, ya. Rasul yang mana? Yang diturunkan ayatnya 6.236 dan mendirikan sholat 6 tambah 2 tambah 17. Itulah yang kemudian dikunci oleh khotbah khatib sholat Jumat Mas Edi. Kalau Mas Edi khotbah Jumat itu kan sering di situ tuh kalau sudah penutup Jumat mau sholat, wakil mau sholat, kan gitu kan? Tapi kalau di depan kan dibaca surah 29 ayat 45 Al-Ankabut ayat 5 utlu ulaika minal kitabi wa qimatullahi nasaratan ha gitu pasti bukan wala zikrullah akbar. Kalau diterjemahkan bacalah Quran dan didikan sholat. Tentunya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau keji dan mungkar dari mana Mas Edi? Kalau tidak belajar Al-Quran sama hadis sama sunnah. Iya. Betul loh. Ya. Nah, masalahnya Mas Edi, Qurannya baru dibuka bulan Ramadan. Nah ini Mas Edi. Yang lain 11 bulannya ditaruh di atas kemari. Gitu loh. Iya loh. Padahal tadarusan itu kan tidak mengenal bulan Ramadan. Wong lain aja live kristologi aja 24 jam. Ajaran Al-Qur'annya lewat simbol kayak begini. Jadi mudah. Ya, tapi harus megang tabel. Santrinya harus megang tabel di print, ditunjukin, nanti ditanyakan. Jadi saya ulangi yang Mas Edi ya. 6236 itu jumlah seluruh ayat Al-Quran 6236. Orang tarekat 6666 ya. Nah, tapi kalau 6-nya 3 kali itu dajjal. Antikris katanya orang Kristen itu. Antikris itu ya. 666 kurang 6236 ya. 66236 itu 6236 orang yang beriman. Itu loh Mas Edi. Kira cukup itu lah ya Mas Edi ya. Itu fotonya hilang gitu. Iya, habis baterainya Mas Edi. Aduh, ini habis sampai 40 menit 3 kali habis. Tapi intinya sudah tersampaikan. Sudah dapat. Iya. Jadi kalau orang nggak pernah buka halaman 2, halaman 3, nggak pernah kajian, nggak ketemu. Jadi gini Mas Edi, kalau begitu orang kaji Quran, buka mushaf yang malam itu ketemu sama siapa? Ketemu sama Muhammad. Nurnya Muhammad lewat Al-Quran. Kalau nggak pernah buka, berdebat terus, orang ketemu Nur Muhammad. Iya loh. Iya. Jadi orang yang mau mendapatkan rahmatnya Muhammad itu harus buka Al-Quran tadarusan, buka rahasianya. Belum lagi saya buka rahasia ain, angka di Al-Quran ada angkanya. Itu banyak pondok pesantren nggak belajar kecuali di Jawa Barat ya. Makanya bilang antara Jawa Barat Jawa Tengah beda. Jawa Tengah itu simbol, ya. Jawa Barat itu angka. Itu indikatornya ketika menentukan hilal. Nah, hilal pakai hilal kalau orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Barat pakai hitungan. Itu. Lalu di 6 derajat sudah disepakati sekarang kan. Hari raya Idul Fitrinya ketemu hilal 6 derajat. Nah, kalau di Indonesia itulah NU, kalau Muhammadiyah gabung dari siji. Kita di tengah-tengah Mas Edi. GP Tauhid
YPM tauhid orang mengono orang ini kan. Udah, iya, tidak kanan tidak kiri, betul. Anjing, tuh ngadep Al-Quran aneh. Nah, kalau pakai hadis yang sahih. Iya. Makanya kemarin saya agak prihatin tuh ada di YouTube itu berdebat tentang tarekat itu, aduh, dibaca oleh kamar sebelah itu kan bertengkar gitu, tidak enak gitu Mas. Karena di Kalbar itu pusatnya tarekat, kata dia tadi kan Bapak udah jadi sini. Ini simbol ini ya, dibikin di frame gitu ya. Jadi ini simbol ini sebetulnya untuk dakwah yang sangat bisa lewat simbol-simbol, dakwahnya lewat huruf-huruf yang sederhana, tabel, dan mereka bisa. Iya, mereka. Kalau begitu nyebutkan ayat, tinggal Mas Edi buka. Misalnya tadi kan nyebut surat 32 ayat 15, Mas Edi buka ayat 32 ayat 2, disebutkan, dibacakan sama yang ahli tajwidnya bagus kan gitu. Terjemahkan biar orang sebelah itu nggak nyerang kita lagi. Karena dia nyerang kita nih Mas Edi. Al-Quran itu susunannya tuh amburadul kata dia. Benar dong? Kita nggak tahu struktur. Coba buka surat namanya, nggak tahu. Kalau dia memang orang kalangan kan itu. Kalau kita kan susunannya nggak tahu dari Rasulullah dari Jibril. Jadi begitu kita buka halaman 2 di Lauhul Mahfuz, kalau ini saya buka terhubung. Kalau ini dalam ilmu komputer ini file namanya Pak. Format depan. Kalau kita buka itu kan enggak. Ini softwarenya. Ayat surah itu softwarenya, aplikasinya dia baca gitu. Ikro. Nah itu di Kalbar namanya tadarusan mukadam, dijelasin kayak begini Mas. Kemudian nanti lah kita berapa episode pelan-pelan saya jelasin. Baik, ini menarik ini, jadi bisa menambah wawasan. Saya tertarik itu Mas Edi. Ibu apa ibu yang dari Amerika itu? Oh iya. Apa ya? Tapi dia angka-angka di Taurat dia. Karena mungkin dia mu'alaf ya. Iya, mu'alaf beliau. Dia belajar angka-angka simbol-simbol di Taurat, lalu di sekarang sudah belajar. Makanya kemarin dia dari nomor saya, tapi saya hubungi nggak bisa, karena kan nggak bisa pakai kode, pakai 1, 2, 3 itu nomornya. Oh iya. Saya pernah Bu Samangun nggak? Iya, sama. Bunda. Dipanggil Bunda. Semangkut. Semangkut. Dia pernah juga presentasi tentang angka, tapi Taurat, simbol Yahudi itu yang 6 itu loh. Kalau kita kan bintang bulan kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi struktur Al-Qur'annya sudah disempurnakan angkanya gitu di Al-Qur'an semua gitu. Jadi kalau saya bersama dengan Ibu Sumangkut itu seru ini Mas Edi. Dia dari simbol Tauratnya, saya dari simbol Al-Qur'annya, yang para ustadz tinggal ini jelasin asbabun nuzul ayat-ayatnya. Kakek itu Mas Edi. Iya. Misalnya kayak tadi 23 Al-Mu'minun, coba buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 19 dibacakan. Asbabun nuzulnya gimana? Kita kaji asbabun nuzulnya. Kita tanya kepada ahlinya, pada ahli ulama asbabun nuzulnya. Tidak harus saya yang jelasin gitu loh. Mas Edi bacain terjemahannya, nanti Mas Edi sebagai tanya kepada ahli tafsir gitu loh. Main kagetan orang sebelah Mas Edi. Kita nyerang terus Mas Edi. Al-Quran ini tidak amburadul susunan katanya. Ada tentu pusing kalau saya katanya. Iya. Saya bilang dengan pendeta, Pak Pendeta nggak usah pusing, coba duduk Pak Edi. Pak Pendeta saya jelasin. Kalau jelasin begini, mikir dia, balik ke rumah pusing, besoknya mu'alaf. Oh gitu ya, luar biasa. Ini kan file komputer ini katanya. Iyalah, ini kan udah era digital. Ya, jadi ini rahasianya ya Mas Dedi. Jadi orang Yahudi belajar struktur ini diciptakan komputer. Dia belajar angka ini, struktur Al-Quran diciptakan komputer. 01 kan? Iya. 1010 kan? 0101 kode-kode. Iya. Era digital, karena ini kan era digital 21 ya. Iya, huruf Arab itu sebetulnya dipakai sekarang ini, huruf Latin itu sebetulnya. Justru huruf Arab yang ada di Al-Quran sekarang itu malah itu huruf Hindu itu. Iya, huruf Hindu, angkanya. Tapi betul. Kan diambil oleh orang Arab ditambah 0.
1 sampai 9. Justru yang Angkanya, yang huruf Arab yang- yang asli itu yang 1, 2 yang huruf Latin itu. betul. Iya. Yang 1, 2. Saya sudah saya kirim ke Mas Gustik tadi itu. Jurnalnya tentang alfabet angka itu. Iya. Maka kita diserang angka Al-Quran saudara itu angka India. Emang Betul. Al-Qurannya dari India. Nanti dulu, ini kode loh. Ini kode, jangan sembarangan. Soalnya kalau ikut huruf Romawi harusnya komputer itu nggak bisa membaca itu. Kalau huruf Romawi Nggak bisa cuma baca. satu-satu Nggak bisa baca. apa itu nggak Hang. bisa. Hang dia, hang. Kita sudah pernah coba. Masuk kabel itu. Hang dia, hang. Iya. Hang. Justru yang Makanya bisa hebatnya tuh biasanya musiknya di situ. yang Hang dia. betul, yang bisa tuh Dia malah kembali lagi ke nol. Lagi ke nol. betul nggak Kalau bisa. angka kita kan bisa feminin, bisa laki-laki, maskulin, bisa feminin. Betul. Nah, metode geraknya dari kiri ke kanan, dari angka kan berpasangan ini. Iya. Kiri kanan kiri. Ini kalau dalam komputer ini kan file. Kalau kita buka HP itu ada file depan itu loh. Iya. Apa sih istilahnya ya Mas Edi itu? Apanya? Gambar-gambar ini WhatsApp, ini Facebook, ini Betul. loh apa ya? Tampilan. Tampilan itu. Nah, tampilan, tapi di dalamnya kan ada softwarenya. Iya, itu huruf metrik itu. Softwarenya 6 baris. Nomor betul. Angka 2. Iya, itu semua Anjir. kalau Itu kita software. kalau di inskripsi itu yang keluar adalah simbol-simbol. Iya betul, ada huruf. simbol. Betul. Angka-angka, nanti Angka-angka. dibalikkan ke huruf, kan Iya, gitu Mas iya Edi. betul. Membacanya itu simbol-simbol itu. Nah, angka ini pun kayak gitu. Angka dimunasabahkan ke huruf, angka dimunasabahkan ke huruf, gitu. Huruf dimunasabahkan ke angka, ayat diterjemahkan ke ayat lain. Kan itu namanya metode penafsiran al-munasabah kalau di pondok pesantren. Iya, iya. Korelasi, ayat ditafsirkan ayat, kan itu tafsir yang paling tertinggi itu Mas Edi. Betul. Iya, baru nanti turun pakai hadis, nanti pakai mantik, pakai baloka. Tapi kalau mau belajar udah tua, orang-orang yang mualafnya udah turun, suruh nyantri, suruh belajar ilmu baloka, ilmu nahu ya lama. Makanya dikasih ini, dikalbar cepat anak orang-orang tuanya. Kasih simbol-simbol itu. Simbol, dan orang Daya itu senang baca ayat-ayatnya. Kalau dijelaskan kayak ini, nyambung dia otaknya. Otaknya nyambung. Cepat itu mualafnya itu. Besok udahlah, anak saya titipkan kepada Pak Ustadz ke pesantren. Nah kita yang umat nih Mas Edi. Bawa dia ke Jawa ini kan. Mana itu iya. Loh itu Pesantren yang gratis yang mana? di Kalimantan masa belum ada itu tempat pembinaan kayak gitu. Ada di kota. Dia masih di Pesantrennya kota. kebanyakan di Kuburaya. Iya, iya. Dengan luas kalimat di Kapas dulu, cuman dia kan nampung yang pesan anak-anak yang Islam dari lahir itu nggak cukup Mas Edi, nambah dengan orang mualaf nambah gitu. Nah orang-orang Dayak ini anaknya boleh masuk pesantren tapi gratis, gratis itu. Apa? Kan gitu. Iya, Nah, kayak ini huruf tadi itu, huruf itu. Dua masih dibuka tadi, tabel huruf itu. Nah, yang tabel huruf kan, 32 huruf tuh. Ini. Ada tabel huruf kan. Ini kan dimunasabahkan alif angka 1, ba huruf 2. Makanya kemarin kan aku buro sama Mas Aristo. Alif ketemu bunyinya apa Mas Aristo? An kata dia. Oh enggak, kalau di orang-orang Kalbar itu Allah bilang bunyinya itu. Alif ketemu nun. Kemarin rame itu, nun kan ada titiknya itu. Yeah. Alif ketemu, kalau orang tasawuf, orang tarekat itu kalau dia mau diuji itu ditanya sama mursyidnya, alif ketemu nun bunyinya apa? Nggak lulus Mas Edi. Allah, alif itu punya laki-laki, nun punya perempuan, titik melebu hukum jima. Allah bukan terkain-kain. Tapi kan nggak boleh itu dibabarkan. Nggak boleh itu orang-orang tarekat itu. Ini hurufnya ini huruf dari Al-Quran. Ternyata ada 32 huruf. Hijaiyah. Ada Dharma Buta. Nanti kalau ini pindahkan ke tubuh manusia, itu yang saya ini 32 ketemu yang tadi ya, 32 ini. Kayaknya 32 ini. Ini 32 ya. Huruf apa itu? Iya, terakhir ini. Aneh, 32 ini hurufnya tak kan ya? Iya. Dharma Buta.
betul. Karma buta itu kalau di tubuh manusia letaknya di mana itu? Karma buta itu. Karma buta itu letaknya di mana? Bila asal di anatomi manusia. Itulah ilmu medikal Al-Quran. Ilmu medikal anatomi yang dipelajari Ibnu Sina itu. Baik, ini kalau lihat gambar ini apa ini Pak yang di bawah ini? Saya ini kemarin waktu saya kan bukan di Cina, Habib kan di orang katanya orang Islam, orang Melayu itu menjajah Daya. Nggak terima kami orang-orang Melayu nih yang Jawa, ini gabungan nih Jawa Sunda ini protes kritik. Tahun berapa ini? Waktu peristiwa di Kalbar Pak Cornelis menghina umat Islam. Cornelis, Yang peristiwa Daya itu dia yang Pak Cornelis datangan Brimob dari Jakarta itu ngamankan. Yang dia pesta Daya, pesta gawe mau dekati bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan tahun berapa ya? Itu lupa ini ya. Ada di koran kok, jejak digitalnya ada. Iya. Nah, kita rame-rame ke Polda ngadu. Tolong jangan begitulah, kan kita kan bersaudara. Kami kan nggak pernah musuhin saudara kami, kayak gitu. Tapi dia menghina, dikira orang Melayu menjajah. Kerajaan-kerajaan yang ada di Kalbar dan Islam itu menjajah dia katanya itu. Lalu dia cantumkan Borneo Merdeka, sudah itu. Nah, kami bergerak bahwa kami ini dulu nih Kalbar nih daerah istimewa gabung ke daerah tolonglah dihargai. Gabung, kami ini gabung. Tuh, ini yang ujung ini dari pesantren, ini dari keraton yang kuning. Ini saya tengah. Nah, ini dari pemuda Melayu, ini dari orang Jawa. Di belakangnya itu etnis Dayak, etnis Jawa, etnis Sunda, kampung ini. Itu rame-rame dari Masjid Mujahidin ke Polda. Protes ke Pak Gubernur. Tolonglah pidatonya itu mbok ditahan-tahan, jangan menyinggung perasaan umat Islam gitu. Ini kan kerajaan Islam di Kalbar. Sejak itulah Pak Cornelis itu baik sama orang-orang Islam. Minta maaf ya. Baik, ini waktunya udah panjang Pak. Nanti kita kapan-kapan kita sambung kembali. Nanti saya siapin PowerPoint yang bagus nanti. Ini saya dengan Pangeran adiknya Sultan Bintang. Ini magister ilmu sosial, ini Pangeran Beni namanya, adiknya Sultannya sedang pendidikan di Bogor. Sultan Bintang. Iya. Ini kalau di Kalimantan ini kesultanan ini jadi apa itu daerah otorita atau gimana? Atau daerah istimewa gitu ya? Dulu daerah istimewa, sekarang jadi simbol budaya aja, jadi museum. Oh gitu. Yang Istana Kadria aja yang masih dikuasai oleh yang lain sudah diserahkan kepada pemerintah jadi museum. Gitu ya. Iya. Simbol budaya aja, jadi objek wisata. Tapi sekarang semenjak itu sultannya sekarang dilantik semuanya sekarang, udah 12 raja kembali lagi kayak dulu dilantik semuanya. Iya ini. Nah ini para Habib. Ini saya ngumpul dengan Habib. Nah itu yang tengah itu yang di atas itu, yang di atas yang baju hitam itu Sultan Pontianak, Mas Edi. Ini ya. Syarif Bin Al-Gadri. Nah kalau yang di belakangnya itu dari Malaysia. Nah dari Malaysia, buka usaha, buka usaha di Pontianak. Nah yang di bawah itu yang baju kuning yang ada tanda panah itu Gubernur Kalbar. Oh sekarang ini ya? Gubernur Kalbar. Iya. Beliau. Iya Pak, Sukarmidi, iya sekarang satu angkatan dengan saya. Atau yang di ujung itu Abdul Somad ketika datang ke Kalbar pertama kali. Oh ini ya. Kalau yang di bawah Abdul Somad itu Habib Ridho. Itu Al Idrus. Bogor, Al Idrus. Nah ini di bawah ini dengan Al Hinduan. Nah kemudian yang di atas itu, yang samping kanan itu yang ada kopiah hitam itu wali kota Pontianak, Pak Edi Kantono. Itu dari Mangkunegaraan Pak Edi. Oh ini wali kota ini ya? Ini itu daerah Jawa itu. Mas Edi Kantono itu dari Mangkunegaraan. Dia digelar oleh Sultan Pontianak Datuk Raja. Gelar dia. Dia yang membacakan wasiat Syarif Melpin jadi Sultan itu. Dari Mangkunegaraan Solo. Kalau ini Habib Al Idrus ini. Bahwa ini anggota DPR.
DPRD Kalimantan Barat, Al-Mutahar. Iya. Ini yang usaha kebab ini. Sekarang dia usaha kebab ini. Ya. Kebab, usaha kebab. Kalau ini pedagang, kali ini wali kota. Kalau ini yang di belakang ini Pak Abdurrahman ini dari Malaysia ini, buka GH Corner. Mungkin di Jogja ada itu GH Corner. Apa restoran dari Malaysia itu loh Mas Edi. Nah, GH Corner Jogja ini Sultan. Nah, ini saya dan Pak Somad ini dengan Ali Drus, Abid Ridho dari Pondok Pesantren Bogor. Nah, ini Ali Hinduan. Nah, ini dengan ini. Saya ngumpul keliling. Saya jago nanya dengan Habib-Habib rahasia-rahasia intan. Baik, ini kita waktunya udah cukup. Terima kasih Pak untuk pinjam. Yang Presiden matur nuwun sama-sama Mas Edi. Semoga besok kesempatan bisa pertama ini luar biasa. Ini gelarnya. Kapan-kapan Ya, kita sambung kembali. Berarti ini kita bersama dengan Bapak, ini panggilannya Tengku ya, Tengku Mulya Dilaga. Tengku Mulya Dilaga dengan saya. Kalau nama aslinya di atas Budiman Fatur-Rahman SHMH. Sekarang Bapak dosen di mana? Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kemudian kalau di Tanjung Pura? Saya, iya, Pontianak. Pontianak, Tanjung Pura, Universitas? Kerajaan tertua di Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum. Magister Hukum saya. Oh, Magister Hukum. Alhamdulillah. Saya yang meneliti lambang negara Mas Edi, yang buka rahasia bahwa lambang negara itu yang rancang Sultan Hamid. Saya lah orangnya. Oh, gitu ya. Saya yang meneliti. Nah, 17/8, nah, itu kan rancangan Sultan sudah diakui oleh negara. Nggih. Baik, terima kasih Pak Turiman bincang santainya, saudara-saudaraku sekalian. Dari perbincangan kita yang sudah panjang lebar ini, semoga ke depan pengembangan Islam di Kalimantan semakin kuat, semakin berjaya, dan Islam semakin berkibar di tanah Kalimantan, ya, insya Allah. Amin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya sebagai Edi Praitno mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin Pak Turiman ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, sama-sama. Apabila ada perkataan saya yang latung modern, hanya setitik alif, belum tentu tamat dibandingkan pada alif ulama, hanya sekedar urun rembuk untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dan dakwah virtual tetap kita laksanakan untuk meneruskan risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih. Semoga Anda manfaatnya, dan tetap dukung channel ini, tetap dukung Yayasan Pembinaan Mu'alaf, dan jika Anda ingin menyalurkan donatur Anda, bisa Anda salurkan di Yayasan Pembinaan Mu'alaf. Dan yayasan kami untuk pengumpulan dana, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu diaudit oleh akuntan publik, dan alhamdulillah hasilnya tidak ada, apa istilahnya itu Pak, kalau diaudit tidak ada statusnya bersih, tidak ada masalah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.